Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arinal Hakkusmawardana. Saya dari program studi Agribisnis. Di sini saya akan menelusuri kota bersejarah, yaitu yang ada di Jakarta, dari mulai Museum Wayang dan juga Kota Tua. Ikutin terus perjalanannya ya. Halo semuanya, jadi di depan kita ini berdiri bangunan tua bergaya kolonial yang dibangun pada abad ke-17. Dulu tempat ini adalah gereja yang bernama The Oud Hollands Kerk, lalu sempat jadi gudang dan akhirnya diresmikan sebagai Museum Wayang pada tahun 1975. Tadi kita sudah lihat dari luar saja, nuansa sejarahnya sudah terasa sangat kuat. Saat masuk ke dalam, kita akan langsung disambut koleksi wayang dari berbagai daerah di Indonesia. Ada wayang kulit dari Jawa, wayang golek dari Sunda, wayang klitik, sampai wayang beber yang jarang ditemui. Masing-masing wayang punya bentuk karakter dan cerita yang beda, tapi semuanya serat makna tentang kehidupan, kebaikan, dan kebijaksanaan. Jadi, tidak cuma dari Indonesia, museum ini juga menyimpan wayang dari luar negeri seperti dari Tiongkok, Thailand, Kamboja, hingga India. Ini menunjukkan kalau seni wayang ternyata punya pengaruh dan hubungan kuat dengan budaya dunia. Lalu, di beberapa sudut ruangan, kita juga bisa melihat seperti topeng, gamelan, dan boneka pertunjukan yang biasa dipakai dalam pementasan wayang. Kalau kita beruntung, kita juga bisa menyaksikan pertunjukan wayang langsung atau demo mendalang yang sering diadakan di sini. Dan juga di belakang halaman museum wayang ini, di sana ada makam Jan Pieter Zoon Queen, tokoh penting pada masa VOC yang jadi pengingat kuatnya jejak sejarah kolonial di kawasan ini. Sayangnya saya sendiri tidak dapat dokumentasi di sana karena keterbatasan waktu. Jadi, museum wayang bukan cuma tempat melihat benda lama, tapi juga ruang untuk mengenal cerita, nilai, dan perjalanan budaya bangsa. Cocok banget buat belajar sejarah sambil jalan-jalan di Kota Tua ini, teman-teman. Oke, jadi kita di sini tidak hanya menjelaskan sejarah dari Museum Wayang, tetapi kita juga akan menjelaskan sejarah dari Kota Tua Jakarta. Kawasan yang bersejarah yang sering disebut sebagai titik awal lahirnya Kota Jakarta. Dulu tempat ini dikenal dengan nama Batavia, pusat pemerintahan dan perdagangan VOC pada abad ke-17. Di area ini, kita juga bisa melihat deretan bangunan tua bergaya Eropa yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Gedung-gedung ini dulunya berfungsi sebagai kantor pemerintahan, bank, dan gudang rempah hingga pengadilan. Walaupun usianya sudah ratusan tahun, arsitekturnya masih terlihat megah dan berkelas. Dan sekarang ini, di gedung Fathahillah ini, ada taman, yaitu Taman Fathahillah, yaitu jantung dari Kota Tua pada masa kolonial. Lapangan ini bernama Stadhuis Plein dan menjadi pusat aktivitas penting. Disinilah dulu pengumuman resmi dibicarakan, upacara digelar, bahkan hukuman dijatuhkan kepada para pelanggar hukum. Kalau kita berjalan sedikit dan keliling, kita akan menemukan museum wayang, museum seni rupa dan keramik, serta bangunan bekas bank dan kantor dagang Belanda. Semua ini jadi saksi bisu ramainya perdagangan rempah-rempah yang pernah membuat Batavia dikenal dunia. Kota Tua bukan cuma soal masa lalu. Sekarang, kawasan ini hidup kembali sebagai ruang wisata dan budaya. Banyak seniman jalanan, pesepeda ontel, hingga komunitas kreatif yang membuat suasana di sini terasa hangat dan hidup. Jadi, Kota Tua itu adalah tempat di mana sejarah, budaya, dan kehidupan masa kini saling bertemu. Setiap sudutnya punya cerita. Jadi, tinggal kita mau berhenti sejenak dan mendengarkannya saja. Oke semuanya, dari perjalanan kita tadi, kita sudah menjelaskan sejarah-sejarah, mulai dari Museum Wayang dan Kota Tua. Kurang lebih itu saja dari tugas bahasa Indonesia saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.